yaitu KRI Golok yang terbuat dari karbon komposit jenis kapal cepat rudal, tentunya memiliki kecepatan yang tinggi, dilengkapi rudal. Satu lagi karya anak bangsa menyita perhatian dunia. Tanggal 21 Agustus lalu, sebuah kapal selam diluncurkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal perang berteknologi tinggi yang diberi nama KRI Golok 688 secara resmi dipakai TNI Angkatan Laut. KRI Golok resmi saya luncurkan. Proyek presisius ini membutuhkan persiapan matang dengan waktu pengerjaan yang panjang. Tidak saja untuk mencapai hasil sempurna, lagi pula trimaran merupakan manifestasi penting dari pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. KRI Golok 688 membuat Kop Baret Ungu semakin percaya diri menjaga garis terdepan kedaulatan perairan Indonesia serta menangkal adanya upaya musuh untuk menguasai Laut Nusantara. Dengan semua spesifikasi yang menggunakan teknologi tinggi, KRI Golok 688 berjenis kapal rudal cepat disebut-sebut sebagai kapal rudal siluman terbaik di dunia. Selebritas yang on the weekend mencatat beberapa komponen yang membuat KRI Golok 688 diklaim sebagai kapal selam terbaik. Kenapa pula dinamakan Golok 688? Berbeda dengan kapal selam sejenis, KRI Golok 688 merupakan kapal trimaran dengan desain khusus berbentuk lancip. Golok 688 merupakan produk kapal pertama yang terbuat dari bahan komposit seat karbon. Bahan-bahan yang membuatnya memiliki kekuatan spesifik tinggi, lebih ringan, serta mempunyai ketahanan lelah dan tahan korosi yang sangat baik. Keunggulan lainnya bisa melaju lebih cepat, yang demikian akan sulit dideteksi oleh radar musuh. Kirakan itu kapal baru ya, jadi teknologinya tentunya sudah menyesuaikan dengan teknologi yang baru sekarang. Yang jelas kan dia bodinya itu bukan besi ya, komposit serat karbon itu kalau tidak salah itu. Maka kapal ini sulit ditangkap oleh radar, sehingga kalau dia dilengkapi dengan rudal ya itu akan sangat ampuh dia dengan sistem hit and run ya. Dia datang secara tiba-tiba dan pergi secara tiba-tiba. Desainnya yang trimaran seperti itu, lincip, jadi memang itu mempersulit untuk radar lawan menangkap kapal itu. Dibikin trimaran supaya juga untuk mengurangi pengaruh ombak. Yang jelas itu juga dibuat supaya dia lebih lincah, dia bisa cepat bergerak. Kapal tempur anyar produksi PT Lundin Industri Invest ini memiliki spesifikasi menarik, yakni merupakan kapal jenis KCR trimaran dengan panjang keseluruhan 62,53 meter, lebar 16 meter, dengan tinggi kapal dari draft 18,7 meter dengan bobot 53,1 ton. Kecepatan maksimum mencapai 28 knots dengan kecepatan jelajah 16 knots. Kapal perang ini juga dipersenjatai meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm serta mampu mengangkut 25 ABK. Dia sudah cukup itu, saya kira sudah cukup karena dia kan tidak perlu berlama-lama, tidak perlu banyak orang, apalagi zaman sekarang ini kan zaman teknologi yang manusianya tidak banyak. Jadi itu sudah cukup. Saya kira itu juga dibuat berdasarkan riset ya, alat peralatan yang di kapal itu sudah cukup diawaki oleh 25 orang itu. Dan dengan kecepatan itu juga sudah cukup untuk dipakai untuk bertempur. Salah satu perhatian saat dirilis adalah pilihan nama. Golok 688 dianggap tidak mempresentasikan dunia laut dan kemaritiman. Namun pemakaian nama KRI Golok tentu tak sembarangan. Golok sendiri merupakan nama senjata tradisional yang hampir ada di seluruh pelosok tanah air.
Selain itu, golok dikenal sebagai senjata serbaguna. Filosofi ini dilekatkan dengan harapan agar KRI Golok 688 mampu menjalani setiap tugas militer dengan baik dan tepat sasaran. Dengan kecepatan yang tinggi dan berdaya hancur besar, KRI Golok akan ditempatkan di wilayah yang rawan ancaman serta lokasi strategis untuk menjaga wilayah Indonesia seperti Kepulauan Natuna dan Ambalat. Saya kira sudah tepat lah itu, karena dia kan hit and run, pergi dan lari. Dia menyengat lalu dia lari, hit and run. Dia serang kembali. Tidak perlu berlama-lama dia di tengah laut kan. Ya sudah pas lah itu, sudah diperhitungkan. Saya kira Kepala Staf Angkatan Laut itu sudah memperhitungkan, ada mulai dari dukungan logistiknya di wilayah itu, pemanfaatannya di situ, ancaman di situ, apa yang ada, dan bagaimana kapabilitas kapal ini untuk menghadapi ancaman yang ada di wilayah itu. Saya kira semua itu sudah dipertimbangkan. Wah, ini buatan Indonesia, aku cinta produk-produk Indonesia, kan gitu. Bukan soal gagah-gagahan. Kehadiran KRI Golok 688 adalah sebuah manifestasi dari kesungguhan negara menjaga Laut Nusantara dengan semua kekayaannya. Jauh dari itu, Striking Force kepunyaan TNI Angkatan Laut ini akan menyuntikkan rasa bangga prajurit dalam mengemban tugas. Apalagi kapal rudal cepat ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Bravo TNI, bravo Angkatan Laut, bravo Indonesia.